Salam saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan khotbah tanggal 12 Desember 2021 dalam kalender gerejawi disebut sebagai Minggu Advent ketiga dengan mengambil evangelium dari Zefanya pasal 3 ayat 14-20 dengan tema Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Saya akan bacakan saudara-saudara perikopnya. Kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-14-20, beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari ini akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah dan lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan bersukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Sebab waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara bangsa di bumi, dengan memulihkan keadapanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam perikop khotbah hari ini dengan tema bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Dalam perjanjian lama atau PL, Zefanya masuk dalam kitab para nabi-nabi yang dispesifikkan adalah dalam bagian kitab para nabi-nabi kecil. Dalam perjanjian lama, Zefanya adalah nabi yang hidup dan melayani sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel, atau sering disebut sebagai masa pra pembuangan. Zefanya hidup dan dalam beberapa era zaman Raja Yehuda. Zefanya sudah menjadi nabi ketika kematian Raja Hizkia, dan pada zaman anaknya Raja Manase hingga zaman Raja Ahas. Pada masa raja-raja inilah kehidupan kerohanian Israel merosot. Israel mengkhianati perjanjian Allah. Pada zaman raja-raja ini penyembahan berhala merajalela di Israel. Zefanya menubuatkan bahwa Allah akan membalaskan perbuatan dosa keji bangsa itu pada hari Tuhan, dan pada hari itu Israel akan masuk pada zaman penderitaan yang amat sangat mengerikan. Kesimpulan kitab Zefanya berisi peringatan-peringatan dari Allah akan murka Allah jika Israel tidak bertobat. Akan tetapi di sisi lain, Allah tetap menyediakan keselamatan bagi umatnya jika mereka hidup bertobat. Sekalipun pada konteks ini, Israel mengabaikan peringatan-peringatan Allah yang disampaikan Zefanya itu. Hal itulah yang membuat Allah menjungkir balikan Israel sehingga mereka terbuang dan perbudak di Babel. Khusus perikop khotbah hari ini, kita berbicara mengenai janji keselamatan dari Allah yang akan diperoleh umat Allah dalam pertobatan mereka. Dalam konteks kita sekarang, ada banyak umat yang memperlakukan keselamatan Allah itu dengan sembarangan dan memperlakukan keselamatan dari Allah itu dengan cara yang murahan. Terkadang manusia seolah acuh tak acuh dengan keselamatan yang telah disediakan oleh Allah itu. Hal itu dapat kita lihat dalam pola hidup dan karakter manusia zaman sekarang. Pada konteks kita ini, Allah telah menyediakan keselamatannya melalui Yesus Kristus, dan keselamatan itu kita peroleh dengan taat dan setia kepada perintah sabda daripada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah manusia yang telah mendengar dan mengenal keselamatan dari Allah itu, ternyata ia tidak hidup menurut keselamatan itu, tetapi lebih memilih hidup berdasarkan hawa nafsu duniawi. Perikop khotbah hari ini mengajak kita untuk menghargai dan menghormati keselamatan yang telah disediakan oleh Allah itu. Itu mengapa dalam ayat 14 dikatakan, Hariu Siwon bat Ranan, walezi simhi Israel, bat leb bekal Yerusalem. Ada 4 cara yang ditawarkan Alkitab bagi kita untuk memperlakukan keselamatan Allah itu, yakni hariu atau sot atau bersorak, ranan atau sing atau bernyanyi. Ketiga, walezi atau rejoice atau bersukacita. Dan yang keempat, simhi atau glad atau bahagia atau senang. Kesimpulan dari keempat cara itu adalah kita harus menerima keselamatan itu dengan hati dan pikiran yang bersukacita, bukan dengan hati pikiran yang kusut dan depresi. Kenapa kita harus menerima keselamatan itu dengan hati dan pikiran yang bersukacita? Sekalipun saat ini hidup kita sedang didera oleh banyak masalah, ada beberapa alasan yang ditawarkan Allah mengapa kita harus tetap bersukacita sekalipun saat ini kita sedang hidup di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, alasannya karena Yahweh Hesir Mispat, the Lord has taken away your judgment. Tuhan telah menyingkirkan hukuman
yang jatuh atasmu. Alasan pertama kenapa kita bersuka cita sekalipun kita sedang menderita, karena Tuhan akan bertindak pada akhirnya untuk memulihkan kita dan akan melawan orang yang menindas kita, yang menyengsarakan kita. Yang kedua, alasan yang kedua, Pina Oyebek, He has cast out your enemy. Ia akan menebas binasa musuhmu. Alasan yang kedua, karena Allah berjanji Ia akan ada di pihak kita. Pada akhirnya Ia akan membalikkan situasi. Jika saat ini musuh-musuh kita itu merasa kuat dan taringnya kuat, pada akhirnya Allah akan menebasnya dan akan memutarkan situasi, dan kita akan berjaya. Itu firman Allah. Itu alasan kedua kenapa kita harus tetap bersuka cita dalam Tuhan sekalipun hari ini kita sedang didera banyak masalah. Alasan yang ketiga dikatakan, Yahweh Israel Kereb, the King of Israel, the road is in your minds. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Alasan yang ketiga kenapa kita harus tetap bersuka cita dalam Tuhan sekalipun hidup kita sedang dera masalah, karena di tengah-tengah masalah itu kita tetap bisa merasakan kuasa Allah yang menolong kita. Yahweh Israel Kereb, the King of Israel, the road is your means. Tuhan itu tetap ada di antara kita, tetap ada bersama kita sekalipun di tengah-tengah badai persoalan itu. Jadi Tuhan tidak hanya ada saat hidup kita dipulihkan, saat hidup kita sedang merana pun Tuhan ada kepada kita. Beri saja waktumu sedikit, beri saja hatimu untuk teduh, engkau akan merasakan Tuhan itu ada dan hadir di tengah-tengah persoalanmu. Alasan yang keempat kenapa kita harus bersuka cita di dalam Tuhan sekalipun hidup kita sedang didera masalah hari ini adalah Tire Ra Loot, you shall see disaster no more. Engkau tidak takut kepada malapetaka lagi. Alasan yang keempat ini menerangkan ketika engkau sudah bisa membuka hatimu dan memiliki saat teduh dalam jiwamu, maka engkau akan merasakan Allah ada di antaramu di tengah-tengah penderitaan itu. Maka saat itu engkau tidak akan takut lagi pada penderitaan itu. Saat itu engkau tidak akan lagi merasa khawatir atas persoalan itu. Dan tidak ada satu persoalan pun yang akan bisa membuat engkau celaka. Itu janji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, melatih diri atau membiasakan diri untuk hidup bersuka cita dalam menghidupi keselamatan dari Allah akan membawa kita pada pengenalan akan Allah yang sejati dan Allah yang baik. Akan tetapi jika kita membiasakan diri kita menghidupi keselamatan dari Allah itu dengan muka murung, dengan sungut-sungut, maka kita akan kehilangan pengenalan terhadap Allah yang sejati dan yang baik itu. Perikop hari ini dengan tegas menerangkan, jika manusia itu meresponi keselamatan Allah dengan bersuka cita, maka Allah akan membuat tangan kita umatnya tidak akan pernah lemah, letih dan lesu. Let not your hand be weak. Jadi dapat kita mengerti, hidup murung akan mendatangkan lemah lesu, tapi hidup bersuka cita akan menghilangkan stres, menghilangkan lemah dan lesu. Perikop ini sesungguhnya sedang menantang iman kita. Jikalau kita memang orang percaya, dan kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kita. Dalam bahasa Ibrani katakan Gibor Yasah, atau King James Version mengatakan the mighty one will save. Mungkinkah lagi hidup kita murung dan sedih? Jikalau kita memang percaya Tuhan Allah ada di antara kita, Elehum Yahweh Kereb, the Lord God is your midst. Mungkinkah lagi hidup kita murung dan sedih? Tetapi kenyataan yang sesungguhnya adalah kita mengakui Tuhan pahlawan pemberi kemenangan. Kita mengakui Tuhan maha menyertai umatnya. Tapi sayangnya itu hanya sebatas pengakuan, tetapi kita tidak mengimani dan tidak menghidupi bahwa Ia ada bersama dengan kita. Itulah penyebabnya kenapa kita percaya tapi kita murung. Kita orang percaya tapi kita sedih. Kita mengaku orang percaya tapi kita berkeluh kesah. Andai saja pengakuan kita itu adalah sebuah imani yang tampak dalam hati dan pikiran kita, maka hidup kita akan penuh dengan shout, sing, rejoice, and glad. Ada janji yang sangat meneguhkan dan menghiburkan setiap orang dalam perikop ini. Dan janji itu hanya dapat kita peroleh jika kita mau hidup bertobat. Dan janji itu adalah yang pertama, Tuhan akan mengangkat malapetaka dalam hidup kita dan kita tidak akan menanggung celah lagi. Janji yang kedua, Tuhan akan membalaskan para penindas hidup kita. 3, Tuhan akan menyelamatkan.
mengumpulkan dan mengubah yang mendapat malu menjadi dapat pujian dan menjadi kenamaan di seluruh bumi. Yang keempat, Tuhan akan memulihkan hidup kita yang dulu pernah rusak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, itulah janji Tuhan. Dan dalam janji Tuhan itu alasannya kenapa kita harus bersuka cita di tengah-tengah penderitaan kita. Percayalah dan izinkan Tuhan melawat engkau. Beri sedikit waktu, beri saat teduh dalam hidupmu, dan coba rasakan Allah itu hadir di tengah-tengah penderitaanmu. Dan saat engkau sudah bisa merasakan itu, pemulihan Allah akan segera terjadi dalam hidupmu. Dan engkau akan pewaris janji Tuhan yang kau dengar hari ini. Bersukacitalah, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.